Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan coba menangani gardan ya, tepatnya gardan L300 di sini sudah kelihatan. Kebetulan untuk mobilnya semalam mogok di perjalanan ketika membawa beban. Sudah kelihatan ada genset karena kebetulan mogoknya itu jauh dari rumah atau dari listrik. Untuk video pembongkaran bagian selongsong atau brehnya tidak kami ambil videonya karena posisinya sudah tengah malam, kebetulan juga buru-buru. Untuk keluhan di mobil ini katanya semalam di perjalanan itu tiba-tiba ada suara kasar di bagian gardan. Kemudian kami cek, memang ternyata sumbernya benar di bagian gardan di dalam sini. Alasan kami membongkar satu set selongsong seperti ini karena kami melihat kondisi lem di bagian gardan bisa kelihatan kayak baru ya, atau belum lama proses pembongkaran. Makanya semalam kami ngobrol dulu sama yang punya mobil atau sama drivernya. Memang katanya untuk gardan ini belum lama melakukan pembongkaran atau penggantian gigi ya. Makanya kami memutuskan untuk membongkar seset seperti ini karena menurut pengalaman kami di sini, apabila usia pakai si bagian gardan atau gigi bolunya, karena kami prediksi untuk di gardan ini yang jebol atau hancur itu bagian bolu-bolu atau side gear, biasanya sumber tidak awet di bagian side gear atau bolu-bolu itu dari bagian selongsong yang sudah tidak lurus atau tidak center. Makanya kami memutuskan membuka seset seperti ini untuk mengecek kondisi bagian selongsong atau breh ini. Karena takutnya nanti kami melakukan penggantian di bagian gear, malah usia pakainya tidak lama atau jebol lagi seperti ini, malah harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli bagian gear set di dalam atau gigi bolunya. Sebenarnya untuk kasus gardan tidak awet seperti ini ada banyak faktor ya di sini, selain dari memang kondisinya ini apabila memang bengkok ya atau tidak lurus, bisa juga ditimbulkan dari kualitas barang ya, kualitas barang yang dipasang, ada kemungkinan memasang barang KW atau kurang bagus seperti itu. Kemudian faktor selanjutnya adalah yang pasti muatan ya, muatan atau beban yang terlalu berlebih. Cuman kami di sini ingin memastikan posisi brehnya ini, kalau memang posisi selongsongnya atau brehnya ini lurus atau tidak ada kelainan ya seperti itu, sudah dipastikan. Untuk kelemahannya itu dari bagian gigi bolu yang memakai spare part lokal. Cuma untuk lebih pastinya kita coba buka dulu bagian gardannya ini untuk mengetahui kondisi kerusakan di bagian gardan tersebut. Oke, lanjut. Untuk gardannya sudah kita lepas di sini dan bisa kelihatan memang untuk gigi bolu-bolu atau side gearnya sudah jebol ya seperti ini. Dan memang kelihatan ini barang baru ya seperti itu, seperti yang dikatakan pemilik mobilnya. Makanya sengaja kami buka di tempat ya, di tempat mogoknya, tidak dipaksa ke bengkel. Karena yang kami takutkan di sini untuk gigi baru ini bisa saja jebol terganjal oleh patahan dari bagian side gear atau gigi bolunya ya sini. Makanya kami lebih memilih membongkar di tempat untuk meminimalisir si yang punya mobil itu mengeluarkan uang yang lebih besar untuk mengganti spare part yang ini atau bagian crown wheelnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bongkar dulu. Takutnya di bagian gigi pinionnya juga aus ya atau hancur sebelum kita mengecek bagian selongsongnya.
Oke, lanjut untuk spare part atau komponen sudah kami cuci di sini. Bisa kelihatan untuk yang rusak atau jebolnya itu memang dari bagian side gear ya, atau bagian bolu-bolu. Sementara untuk bagian gigi pinionnya, alhamdulillah di sini tidak ada kerusakan. Itulah tujuan kami membongkar bagian gardannya di tempatnya langsung, tidak dipaksa dibawa ke bengkel. Karena takutnya si bagian patahannya ini mengganjal ke bagian gigi pinion dan gigi crown wheel. Oke, untuk langkah selanjutnya kita cek dulu bagian brehnya atau bagian selongsongnya. Apakah memang ada bengkok ya seperti itu atau memang tidak center. Takutnya nanti kalau tidak dicek dulu di bagian selongsongnya, kita lakukan penggantian di bagian side gearnya, malah umurnya atau usia pakainya tidak awet. Oke, sudah bisa kelihatan di sini untuk sumber penyakitnya atau sumber kerusakan yang menyebabkan bagian gardannya itu tidak awet. Sudah dipastikan untuk sumbernya dari bagian selongsong yang tidak center seperti ini atau tidak lurus. Untuk langkah selanjutnya kita coba potong dulu bagian ininya, kemudian kita luruskan untuk kemudian nanti kita las lagi. Karena kebetulan untuk posisi selongsong atau gardan ini sudah melakukan pendobalan ya, atau pemasangan pipa di dalam. Jadi kita tidak usah menambah lagi pipa atau dobelnya. Oke, lanjut untuk posisi selongsong atau brehnya sudah kami pastikan lurus ya di sini. Bisa kelihatan untuk cowakan atau pemotongannya dibikin lebar seperti ini dengan tujuan untuk proses pengelasan yang lebih kuat. Karena sudah dipastikan apabila pemotongannya menggunakan gergaji atau gerinda cutting ya seperti itu, sudah dipastikan untuk bekasnya tipis. Ada kemungkinan ketika pengelasan itu tidak sampai ke dalam ya, untuk posisi daging lasannya seperti itu. Makanya sengaja kami bikin lebar seperti ini. Sudah dikatakan tadi supaya si daging lasannya itu tebal dan kekuatannya semakin besar. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pengelasan. Oke, lanjut untuk selongsongnya atau breh ya, kami menyebutnya seperti itu di sini. Sudah kami las di sini. Mohon diperhatikan dalam proses pengelasan. Sudah kelihatan tadi untuk proses pengelasannya itu jangan sampai dilas sekaligus untuk sekelilingnya. Dipastikan untuk pengelasannya itu disilang ya, disilang. Dan dipastikan dalam pengelasan terus dicek. Jangan sampai ketika pengelasan untuk posisi brehnya atau selongsongnya itu jadi tidak lurus ya. Karena sudah dipastikan untuk posisi besi kalau dipanaskan sudah pasti ada pemaian. Makanya kami di sini untuk melakukan pengelasan dilakukan secara menyilang ya. Lalu apabila setelah dipastikan lurus ya untuk brehnya atau selongsongnya, kemudian untuk dilas satu putaran penuh seperti ini. Kebetulan untuk yang sebelah kiri juga sama kami luruskan tadi, karena untuk sebelah kiri juga bengkok ya seperti itu. Untuk kasus tidak lurusnya atau tidak senternya selongsong seperti ini,
Sebenarnya ada berbagai atau ada banyak akibat yang ditimbulkan ya, selain dari pecahnya atau rusaknya gigi bolu atau side gear. Karena kami sering menemukan di sini untuk kasus bengkoknya selongsong ini atau breh, apabila si bagian bolu-bolu itu tidak rusak, otomatis ada bagian lain yang mengalah. Apakah itu dari bagian bearing yang cepat rusak, atau ke bagian crown wheel ya, crown wheel atau gigi yang besar itu bisa saja sering rusak atau cepat tipis. Untuk sumber penyakitnya sama dari bagian breh yang tidak lurus. Maaf, kami di sini bukan menggurui, kami hanya berbagi pengalaman. Apabila teman-teman menemukan di kendaraannya itu untuk posisi bearingnya cepat aus atau cepat kocak, kemudian untuk di gardannya sering jebol seperti ini, alangkah lebih baiknya untuk melakukan pengecekan di bagian selongsong. Oke, untuk langkah selanjutnya, karena sudah diketahui tadi untuk posisi gigi bolunya atau side gearnya jebol, maka kita lakukan perakitan atau pemasangan gigi side gear yang baru. Oke, lanjut untuk side gear atau gigi bolunya sudah kami pasang di sini atau sudah kami rakit. Kemudian untuk gigi crown wheelnya juga sudah kami setel. Untuk penyetelan atau pemasangan gigi bolu yang detail ya atau video lengkapnya sudah ada di video kami yang satu lagi. Di situ sudah kami jelaskan secara santai dan lebih jelas daripada pemasangan yang ini.
Karena untuk video kali ini kami di sini hanya menjelaskan tentang faktor penyebab yang menyebabkan untuk gigi gardan atau gigi bolunya itu cepat jebol atau tidak awet seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pemasangan bagian gardan ya atau diferensial ini ke bagian selongsong. Oke, lanjut untuk gardannya sudah kami pasang ya di sini. Untuk langkah selanjutnya kita pemasangan ke mobilnya. Untuk tutorial kali ini tentang pembahasan penyebab tidak awetnya gigi gardan atau bagian side gear atau bolu-bolu. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang punya keluhan di bagian gardan itu tidak awet ya atau cepat jebol seperti ini. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.